Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dea Fitriana, mahasiswa Sosiologi Angkatan 2019 Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 190569201019. Dan selamat datang kembali nih di podcast episode ketiga Sosiologi Organisasi pada kali ini. Sebelumnya, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu dong ya. Dan hari ini di konten yang spektakuler ini, yang mana kita akan membahas hal-hal menarik terkait tema kita tentang relasi antara teknologi dan organisasi serta bentuk keberpengaruhan teknologi organisasi. Di sini tempatnya bersama saya dan kita bisa berbagi ilmu, curhat, serta bertukar pikiran bersama di konten kali ini. Teman-teman udah gak asing lagi dong ya dengan organisasi dimana pernah kita bahas nih sebelumnya di channel episode kedua saya pada video kemarin. Baik, kita lanjut saja ke relasi antara teknologi dan organisasi, di mana pentingnya teknologi dalam organisasi itu bagaikan makan tanpa minum. Dengan adanya perkembangan zaman, pada masa sekarang ini membuat manusia yang menuntut kecepatan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Demikian pula dengan organisasi yang sangat membutuhkan kecepatan untuk mendukung seluruh aktivitasnya dalam dilaksanakannya secara cepat dan tentu saja dengan hasil yang baik, efektif, dan efisien. Teknologi sendiri adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat yang dapat membantu aktivitas manusia. Teknologi dalam organisasi memiliki peran penting dalam mempelajari sifat-sifat dari teknologi terhadap struktur organisasi. Tetapi dalam penerapannya harus didasarkan karakteristik dari organisasi tersebut. Dalam ranah sosial, teknologi membawa perubahan cara berkomunikasi dalam masyarakat, organisasi, atau perusahaan hingga keluarga. Kini, tanpa bertatap muka secara langsung, masyarakat bisa bertukar pikiran atau informasi. Orang tua juga bisa mengontrol keberadaan anaknya ketika saling berjauhan dengan menggunakan handphone atau melalui video message. Contohnya saja, dengan adanya teknologi informasi berupa internet, proses belajar atau pelatihan dalam suatu organisasi menjadi lebih fleksibel, tidak hanya terpaku di satu tempat dan dengan sistem tatap muka yang terkesan konvensional saja. Pelatihan ini juga dapat diberikan melalui internet dan melalui pertemuan di mana saja, melalui Zoom meeting. Teknologi memiliki peran yang sangat besar bagi manusia, terutama dalam organisasi, yaitu pertama, dapat mempermudah cara berkomunikasi. Sebagai contoh, email yang banyak digunakan perusahaan untuk saling berkomunikasi dengan customer atau perusahaan lain. Yang kedua, sumber pengetahuan. Penggunaan teknologi informasi dalam bisnis sebagai sumber pengetahuan yang tidak terbatas. Karena apabila kita menginginkan informasi secara cepat dan instan diperoleh oleh internet, sama seperti yang contoh saya jelaskan tadi. 3. Manajemen data. Dengan menggunakan manajemen sistem informasi membantu anggota organisasi dalam menyimpan file, memeriksa file, dan file arsip secara terorganisir. Yang keempat, CRM, yaitu Customer Relationship Manager, merupakan software yang berguna untuk mengelola hubungan terhadap pelanggan. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis lebih terarah dengan menggunakan e-commerce sebagai alternatif penjualan yang dapat memantau aktivitas penjualan selama 24 jam sehingga memudahkan dan menguntungkan kita selama dalam berbisnis dalam organisasi. Jadi, untuk menemukan relasi antara teknologi dan organisasi, dapat kita lihat bahwa teknologi bagi organisasi itu dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai keunggulan dalam bersaing, serta untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya teknologi baru dan efisien nih teman-teman. Lalu, apakah ada pengaruh teknologi dan organisasi tersebut?
Tentu saja ada, di mana dalam penerapan teknologi pada organisasi terdapat pengaruh positif dan negatifnya, yaitu pada pengaruh positifnya, pertama sebagai media untuk mengawasi kinerja organisasi, yang kedua sebagai media untuk meningkatkan kualitas informasi, yang ketiga sebagai media untuk menganalisa daya saing organisasi, yang keempat penghematan biaya, waktu, dan peningkatan produktivitas, dan yang kelima untuk membantu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Sementara pada pengaruh negatifnya, yaitu pertama, memungkinkan penyalahgunaan teknologi di mana anggota organisasi dapat melakukan penyalahgunaan tersebut. Yang kedua, tingginya kemungkinan masalah penolakan penggunaan teknologi. Yang ketiga, mengurangi sifat sosial. Jikalau organisasi tersebut melakukan bisnis dengan teknologi tersebut tanpa adanya hubungan sosial, itu dapat mengakibatkan organisasi tersebut kurang sifat sosialnya, sehingga tidak semua pelanggan mau menerima dan berpikir dua kali. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya agar channel ini dapat selalu berkarya untuk kalian semua. See you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.